Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Manurung dari kelompok 5. Di sini saya mau menjelaskan apa itu duil. Duil merupakan struktur perulangan istimewa dalam paradigma pemrograman yang memiliki mekanisme eksekusi yang unik. Struktur ini membedakan dari perulangan konvensional melalui cara yang menjalankan blok kode dan mengecek kondisi. Duel adalah salah satu struktur perulangan dalam pemrograman yang digunakan untuk mengulang blok kode tertentu selama kondisi yang diberikan bernilai benar. Rumus duel adalah salah satu jenis perulangan dalam pemrograman yang akan menjalankan blok kode setidaknya satu kali, lalu mengecek kondisi untuk menentukan apakah akan mengulang atau berhenti. Struktur dasarnya terdiri dari kunci do diikuti dengan buka kurung berawal dan tutup kurung berawal yang berisi blok kode yang akan dijalankan. Setelah itu terdapat while yang mengevaluasi apakah loop harus diulang atau tidak. Saya Suci Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan duel. Penjelasan duel yang pertama yaitu blok kode di dalam buka kurung tutup kurung kurawal akan dijalankan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah blok kode selesai dijalankan, kondisi dalam while akan dievaluasi. Yang ketiga, jika kondisi bernilai true, maka blok kode akan diulang. Yang keempat, jika kondisi bernilai false, perulangan akan berhenti. Baiklah, itu saja penjelasan tentang duel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya adalah sifat do while. Post-test loop, kondisi diuji setelah blok kode dijalankan. Berbeda dengan perulangan seperti while yang memeriksa kondisi sebelum eksekusi minimal satu kali. Bahkan, jika kondisi awal bernilai false, blok kode akan tetap dijalankan satu kali. Dinamis, cocok untuk situasi di mana kondisi baru dapat ditentukan atau diperbaharui setelah iterasi pertama. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh program duel yang sudah saya buat. Nah, bagian contoh program duel yang saya buat ini seperti ini. Dan untuk programnya beroutput tentang memasukkan password dan isi dari programnya. Pertama, kita masukkan scanner input, new scanner, ini untuk membuat objek scanner untuk membaca input pengguna. Yang kedua, string password, ini untuk deklarasi variabel password. Yang ketiga, do, ini untuk memulai loop do while. Yang keempat, sistem outprint atau memasukkan password. Ini meminta pengguna untuk memasukkan sandi. Yang kelima, password input next line. Ini untuk membaca input pengguna dan menyimpannya dalam variabel password. Yang keenam, if atau password length. Ini untuk memeriksa apakah panjang sandi kurang dari 6 karakter. Yang ketujuh, sistem outprint atau password terlalu pendek. Ini jika sandi kurang dari 6 karakter. Yang kedelapan, while atau password length. Ini untuk loop akan terus berjalan selama panjang sandi kurang dari 6 karakter. Sistem outprint atau password diterima. Ini jika panjang sandi sudah memenuhi lebih dari 6 karakter. Nah, untuk programnya seperti ini yang saya jelaskan tadi, dan hasil programnya kita bisa membuat sandi atau password sesuai yang ingin kita ketik, dan kalau kurang dari 6 karakter, password atau sandi tidak bisa diinput karena terlalu pendek. Jadi kita harus lebih dari 6 karakter untuk menginput password agar password diterima oleh sistem. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari contoh program yang telah saya buat. Contoh program selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program saya. Yang pertama adalah deklarasi variabel. Cek tombol button yang ketika diklik akan memicu aksi untuk memeriksa apakah angka yang dimasukkan ganjil atau genap. Hasil area text field untuk menampilkan misalnya apakah angka genap atau ganjil. Input text field, tempat pengguna memasukkan angka yang akan diperiksa. Label yang digunakan untuk menampilkan teks informasi di antar muka pengguna. Yang kedua, in component. Metode ini digunakan untuk menganalisis komponen-komponen GUI, semua komponen button, text field, label, dan lain-lain diatur dan disusun dalam antarmuka pengguna. Set default close operation menentukan bahwa aplikasi akan ditutup jika jendela GUI ditutup. Check set text menetapkan teks pada tombol check yang akan ditampilkan pada antarmuka pengguna. Check add action listener menambahkan aksi yang terjadi ketika tombol check ditekan. Aksi ini akan memanggil metode check action performed. Layout manager, bagian ini mengatur tata letak dari semua komponen GUI, input, cek, hasil, label untuk memastikan tampilan antarmuka yang rapi. Yang ketiga, metode check action performed. Metode ini dipanggil saat tombol check ditekan oleh pengguna. Long angka mengonferensi input dari pengguna yang berupa string menjadi angka tipe long. Tipe long digunakan agar angka lebih besar dari int bisa diterima baik. Seterusnya ada do while. Program akan melakukan pengecekan angka ganjil atau genap. Selama angka yang dimasukkan tidak sama dengan 0, begitu angka 0 dimasukkan, loop akan berhenti dari program penampilan pesan program selesai. If jika angka dimasukkan adalah 0, aplikasi akan menampilkan pesan program selesai dan kemudian melalui timer untuk menunggu selama 3 detik sebelum menutup aplikasi. Timer untuk penutup program. Ini adalah penggunaan kelas timer untuk menunggu selama 3000 milidetik atau 3 detik sebelum menutup aplikasi dengan sistem exit. Menampilkan hasil. Jika angka genap, tampilkan bahwa angka tersebut adalah genap. Jika angka tidak genap, maka otomatis angka tersebut adalah ganjil. Input set text. Setelah setiap pemeriksaan kolom input dikosongkan untuk mempersiapkan input berikutnya, walaupun dalam kasus ini loop dihentikan setelah sekali dijalankan. Yang keempat, metode main. Metode ini digunakan untuk menjalankan aplikasi GUI dan menampilkan jendela. Yang kelima, perubahan dari int ke long. Menggunakan long alih-alih int memungkinkan program untuk menangani angka yang lebih besar dari batas int. Ini sangat penting jika pengguna mungkin memasukkan angka besar. 6. Penanganan number format exception. Number ini ditangani untuk memastikan bahwa program tidak crash jika pengguna memasukkan input yang tidak valid, misalnya teks atau simbol. Jika kesalahan ini terjadi, program akan menampilkan pesan, masukkan angka yang valid. Terakhir, kesimpulannya, kode ini membuat aplikasi GUI
yang meminta pengguna untuk memasukkan angka, memeriksa apakah angka tersebut ganjil atau genap, dan menampilkan hasilnya. Jika angka yang dimasukkan adalah 0, aplikasi akan menampilkan pesan program selesai, dan kemudian menutup aplikasi setelah 3 detik dengan menggunakan timer. Program juga menangani input yang tidak valid dengan menampilkan pesan yang sesuai. Program menggunakan objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Dua variabel sum dan number digunakan untuk menyimpan total penjumlahan dan angka yang dimasukkan. Variabel choice digunakan untuk menyimpan keputusan pengguna apakah ingin melanjutkan atau tidak. Program akan terus meminta pengguna memasukkan angka menggunakan sistem outprint. Setelah pengguna memasukkan angka, nilainya ditambahkan ke dalam variabel sum. Setelah memasukkan angka, pengguna ditanya apakah ingin memasukkan angka lain atau tidak. Jika pengguna mengetikkan Y atau kapital Y, program akan meminta input lagi. Jika tidak, program keluar dari loop. Ketika pengguna memilih untuk berhenti, program mencetak total penjumlahan angka yang telah dimasukkan. Kesimpulannya, kode ini adalah contoh sederhana dari penggunaan loop dual dalam Java untuk menangani input berulang hingga pengguna memutuskan untuk berhenti. Sekian dari saya, terima kasih.